Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini ada dukungan yang mengejutkan. Selain PKS dan Partai Demokrat, PAN dan P3 diprediksikan capreskan Anies Baswedan. Wow, cebong di luar sana pasti kepanasan dan sakit hati melihat PAN dan P3 bergabung menjadi koalisi. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter. Selain PKS dan Partai Demokrat, PAN dan P3 diprediksi capreskan Anies Baswedan. Semua akan Anies pada waktunya. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Insya Allah semoga PKS, Demokrat dan PAN mendapatkan hidayat ikut mendeklarasikan Anies Baswedan Capres 2024. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan Anies Baswedan pemimpin yang amanah itu pasti dalam perjalanan Formula E 2019 sampai 2022 semua didampingi BPK dan setiap tahun diaudit oleh BPK dalam laporannya semua clear. Masih dituduh korupsi Formula E. KPK sudah memberita baju rompi oranye, mau apa? Jangan juama, ini yang kontra ya. Copras-capres Jakarta mau kelelap ini. Jakarta banjir guys ya, di mana-mana ya tetap ganjir begitu kan, semuanya pasti banjir. Hati stres bocil ini. PAN dan P3 kutu loncat ketika elektabilitas Anies menurun saat akan menuntun capresnya. Ya tidak mungkin begitu. Apakah mengerucut kembali jadinya dua pasang calon presiden 2024 termasuk presiden nggak? Bisa jadi ya seperti itu lah. Banjir di Jakarta, semuanya banjir. Di mana-mana kalau hujan ya pasti banjir begitu. Emang kalau gubernurnya siapapun di DKI Jakarta memang tidak banjir, pasti mengalami kebanjiran. Kok masih bangga dengan junjungan jadi capres, jadi gub aja belum bener, kata siapa? Mari kita lihat datanya begitu kan. Jadi kalau kita melihat ini seperti ini beritanya. Ini beritanya. Selain PKS dan Partai Demokrat, PAN dan P3 diprediksikan capreskan Anies Baswedan. Jakarta, suramerdeka.com. Pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 telah dilakukan Partai Nasdem 3 Oktober 2022. Majelis Warga meyakini bahwa dua partai lain yakni Partai PKS dan Partai Demokrat akan segera mengikuti jejak Nasdem. Juru bicara Majelis Warga yang juga aktivis pemuda asal Jawa Tengah, Azmi Majid, menyebutkan PKS dan Partai Demokrat sedang mencari hari baik untuk mencapreskan Anies Baswedan. Langkah Nasdem yang cepat dalam mendeklarasikan Pak Anies mendapatkan apresiasi yang sangat hangat dari kedua partai itu. Dengan dugaan kami PKS dan Demokrat akan segera mengikuti. Tanda-tanda semakin jelas, bahkan hari ini meskipun baru di level provinsi, PKS Yogyakarta mendeklarasikan dukungan ke Pak Anies Baswedan, ujar Azmi Majid. Selain itu, tiga partai yang disebut-sebut bakal berkoalisi itu, Majelis Warga menangkap fenomena arus bawah dari partai lain yang juga ingin bergabung untuk mendukung Anies Baswedan. Ia memprediksi ada PAN, P3 kemungkinan bakal berpindah koalisi jika mempertimbangkan solidnya suara konstituen mereka di bawah dalam mendukung Anies Baswedan. Dalam laporan teman-teman pegiat Majelis Warga dari berbagai wilayah, agar rumput PAN dan P3 sebetulnya lebih condong ke Pak Anies. Jika mereka tak mendukung Pak Anies tentunya menyia-nyiakan peluang dan mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas. Dan bahkan dia mengatakan Majelis Warga sendiri telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai Capres 2024 pada sehari sebelum deklarasi resmi 2 Oktober 2022. Wow, luar biasa. Kalau ini benar-benar terjadi, PAN dan P3 bergabung untuk mengusung Anies Baswedan, ini suatu catatan luar biasa, bahkan magnet luar biasa Anies Baswedan saat ini. Dan bahkan orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan Anies Baswedan pasti digoreng habis-habisan berita ini. Karena apa? Karena selama ini Anies Baswedan digoreng, dianggap gubernur gagal, dianggap gubernur tidak punya prestasi, tapi pada hakikatnya banyak yang mengusung Anies Baswedan begitu. Jangan-jangan PDI juga ingin bergabung, ya silahkan. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan ini PAN buka kemungkinan usung Anies di Pilpres 2024.
Dikutip dari bisnis.com Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Yardi Susanto mengungkapkan pihaknya tetap membuka kemungkinan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Tapi dia belum dapat memastikan apakah Anies akan diusung PAN, meski begitu tak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Ya, nanti pokoknya PAN pasti akan putuskan siapa yang diusung. Bisa Pak Anies, bisa bukan Pak Anies. Jelas Yandri kepada awak media di Gedung Nusantara 3, Kompleks DPR Jakarta. Dia menjelaskan yang berhak memutuskan sosok capres usungnya PAN adalah Ketua Umum Zulkifli Hasan alias Zulhas. Hingga ini dia belum memberikan keputusan. Yandri juga tak mau menampik nama Anies masuk dalam rekomendasi capres potensi PAN dalam rapat kerja nasional Rakernas pada 27 Agustus 2022. PAN akan mengumumkan capres usungan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Bisa akhir Desember atau lebih cepat juga bisa, atau pada awal tahun juga bisa. Artinya, PAN sudah punya mekanisme yang ditetapkan Rakernas sebagai nanti finalisasi untuk pencapaiannya. Jelasnya. Dan ini kalau terbukti bahwa kemungkinan Anies Baswedan didukung oleh beberapa partai begitu. Karena magnetnya kepercayaan trust di masyarakat sudah ada, sudah melekat kepada hati masyarakat begitu. Walaupun berbagai isu Anies Baswedan dianggap korupsi, dianggap menyalah aturan, dianggap gubernur bodoh, tetapi hakikatnya prestasilah yang bisa menjawab itu. Dan bahkan buzzer-buzzer di luar sana dan cebong-cebong di luar sana sudah kepanasan, sudah panik, tidak punya dukungan. Dan bahkan Pak Ganjar pun dianggap sebagai digadang-gadang menjadi salah satu presiden terkuat. Pada hakikatnya Pak Ganjar tidak punya tiket. Itu masih jauh dibandingkan Anies. Jadi sekarang itu Ganjar itu sudah terbelakang begitu kan, karena Puan ingin maju juga begitu. Tak mungkin partai PDIP memberikan kesempatan kepada kadernya, tidak mungkin. Ini kesempatan emas kepada Puan, menang kalah Puan harus maju, kira-kira seperti itu politiknya hari ini. Kalau memang ini terbukti PAN akan maju, ya silahkan, itu mendapatkan apresiasi sekali begitu. Walaupun beritanya di Twitter seperti ini. Selain PKS dan Partai Demokrat, PAN DP3 diprediksi capreskan Anies Baswedan. Ini PAN dukung TGFPI. Ini amin, lokasi memang sangat rendah. Wow, luar biasa sekali Anies Baswedan hari ini. Dan bahkan itu saya kira itu menjadi trending topik ya, bahwa apalagi sekarang ada Demokrat ingin mendeklarasikan Anies Baswedan begitu. Ini sangat luar biasa sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari pertemuan ini, bahwa sebentar lagi Demokrat akan mendeklarasikan Anies Baswedan ini. Jika beres makin mahal mantan ICL, kita makan sagu saja. Jadi Zulkifli Hasan ini, dari Zulkifli Hasan sendiri, hari ini saya bertemu dengan diaspora pelaku usaha di New York, Amerika. Dukungan dari diaspora sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia, karena kedepannya perdagangan tidak hanya difokuskan untuk memperkuat pasar tradisional, tapi juga pasar baru mancanegara. Jadi kalau kita melihat Pak Zulkifli Hasan, kalau ingin deklarasikan Anies Baswedan nanti, ya bisa jadi seperti itu begitu. Analisis saya seperti ini. Ketika P3 dan PAN sudah bergabung, otomatis di parlemen ini sudah bertambah. Trust kepercayaannya begitu, bisa saja menguasai begitu. Artinya yang sekarang walaupun ada P3 masih pecah, menutup kemungkinan dia akan mengusung Anies Baswedan, karena dia sudah diundang dari partai P3 mendatangkan Anies Baswedan kemarin. Dan bahkan ini di PAN juga nama Anies muncul jadi capres di 2024 begitu. Artinya apa? Artinya adalah dia memberikan situasi atau bahasa komunikasi politiknya, Anies Baswedan ini menjadi magnet luar biasa kepada partai-partai lain. Artinya kalau dia tidak nebeng, otomatis PAN dan P3 akan kalah. Apalagi nanti P3 tidak masuk ambang batas 4%, dia akan menjadi ragu begitu. Artinya kalau dia mendukung orang lain, bisa saja P3 tidak lolos di parlemen, karena ambang batas sangat sulit sekali untuk P3 kalau tidak nebeng kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Karena yang sekarang itu yang dipertahankan oleh P3 adalah bagaimana ambang batas itu bisa melebihi dari situ begitu.
Dan ini tidak mungkin dan tidak mudah, harus nebeng, terus kemudian harus mengusung. Ini punya kesempatan emas agar kepercayaan itu, trust kepercayaan Anies Baswedan juga diberikan kepada partai P3 begitu. Ini pasti jelas menguasai, tetapi yang paling menguasai mungkin di parlemen adalah Partai Nasdem, bisa jadi seperti itu, karena saya yakin yang mendeklarasikan pertama yaitu adalah dari Partai Nasdem, karena memang walaupun PKS masih belakangan, tapi sambutan dari PKS menyambut apa yang disampaikan Pak Surya Paloh untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Dan sekarang yang dipercaya adalah Pak Surya Paloh dan bahkan ribuan kader yang baru yang mendaftarkan diri sebagai anggota Nasdem juga banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika P3 sudah mendeklarasikan Anies Baswedan hari ini, tentu ini menjadi catatan penting dan bahkan ini menjadi trust kedua dari Partai Nasdem. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.